ini kunci dia, ini diputar, ada kayak baut di sini. Kalau udah cukup kayak segitu aja. Udah kan? Yang sebelah sini mana ya? Untuk yang sebelah sini. Nah, kan posisinya pipi, dan kalian langsung masukin kayak gini ke dalam, kayak gini langsung. Mereng. Posisi mulutnya juga tertutup. Mereng dulu, baru kalau udah serasa setengah masuk, baru putar sambil dorong. Terus baru ini ditekan tuasnya untuk buka mulut. Bisa coba aja. Space dulu ya. Baru kalian putar ini ada baut, ada mulut untuk mengunci ya, biar nggak terbuka. Boleh kalian lepas lagi. Aman? Ini udah perlu kayak sebenarnya. Ini kan megangnya biasa ya, ini posisi mulutnya tertutup, sama ini mulutnya harus posisinya longgar dulu dan gitu ya. Masukinnya harus mereng dulu samping. Nah, sambil masukin, udah kiranya setengah perjalanan, terus baru kita keluar. Sambil dorong lagi. Nah, baru tuasnya didorong, ditekan. Ini mulai sambil di. Dan bisa untuk masang spekulonya gitu. Ada yang mau ditanya untuk memasang ini? Aman ya? Nah, kalau selesai kalian masang, kalian tanya ke dokternya. Dokter, apakah ada fluox, apakah tampak perdarahan, tampak keputihan? Itu dulu. Setelah itu baru kalian tanya, apakah ada tumor, tampak benjolan. Habis itu kalian tanya lagi untuk porsionya, apakah tampak licin, apakah ada permukaan yang tampak kasar atau berkumpul-kumpul. Itu untuk spekulo atau pemeriksaan bagian dalam tubanya. Lanjut di PT ya, kalau pasien gini tidak hamil. Kalau hamil boleh nggak di PT? Boleh, kalau tanda-tanda itu masa nggak boleh? Boleh. Berapa jam? 4 jam. Jadi kalau misalnya pasien nggak hamil, kalian wajib nge-PT. PT-nya itu di manekin ya, bukan di pasiennya. Enakan kan itu. Jadi kalian wajib nge-PT. Nah, di PT itu kalian tanyain apakah ada nyeri atau tidak. Habis itu apakah teraba massal, teraba berdumpul-dumpul atau enggak. Habis itu porsinya licin apa enggak, itu kalian raba. Apakah ada nyeri goyang porsio, itu ntar kalian goyangin kanan ke kirinya. Biasanya kalau nyeri goyang porsio pada kasus apa? KID. Habis itu EID. Habis itu setelah kalian tarik handscoon-nya, habis itu kalian tanya apakah terdapat darah dokter di handscoon-nya. Kalau enggak, udah selesai. Habis itu kalian handscoon-nya keluar. Itu untuk status ginekologi. Kalau misalnya pasien hamil, boleh kalian lakuin VT. Kalau itu kasusnya APN. Kalau bukan APN, jangan di VT. Ya. Kita lanjut ke tindakan. Nah, untuk tindakan yang sekarang bisa kita lakuin itu ada implan. Untuk IUD-nya kayaknya saran itu besok aja karena nggak bisa ngebayanginnya. Implan sama IVA pap smear. IVA pap smear. Untuk pasien apa yang kita perlu lakukan pemeriksaan IVA dan pap smear? Pasien apa? Pasien apa yang dilakukan IVA dan pap smear? Ya, IVA boleh atau pap smear? Kalau IVA apa? IVA dilakukan di mana? Paskes mana? Puskesmas untuk mendeteksi
Apa? Hah? Kanker serviks bisa. Nah, jadi pasien-pasien yang kita curigai mengalami kanker serviks boleh kita IPA, dan itu untuk di puskesmas, bukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit udah harus divaksin ya. Itu biasanya keluar di CBT, biasa dilakukan apa di puskesmas. IPA ada yang tahu? Ya. IPA apa aja yang diperlukan? Ada yang tahu? Ada yang tahu IPA pakai apa aja? Apa sih yang kalian mau lihat di IPA itu? Kalau misalnya dia positif kanker serviks, gambaran apa? Ntar keluar CBT bisa. Kalau dia positif kanker serviks, gitu. Di pemeriksaan IPA-nya tambah apa? Hah? Putih. Apa nama putihnya tuh? Acetoat. Berarti kalau namanya acetoat, makainya larutan apa? Asam asetat. Jadi yang kalian perlu siapin itu asam asetat, lidi kapas, cocor bebek, kalian bisa pakai ini atau pincet yang panjang ya untuk ntar disinfeksi. Kasa steril. Habis itu bengkok ataupun isi aquades ya, bukan povidone iodine. Untuk disinfeksinya pakai aquades, bukan povidone. Kalian perlu duk apa enggak? Perlu pakai duk apa enggak? Nggak usah. Gel. Nah, kalau gel itu beda. Jadi yang kalian perlu siapin itu asam asetat, lidi kapas, inspek dulu, tenatulum. Habis itu kasa steril, tomat bengkok, handskin untuk steril itu sebenarnya nggak perlu karena kan bisa ditutup pakai kain atau apa. Kalau kalian mau pakai itu juga nggak apa-apa, boleh aja. Jadi nggak wajib. Untuk disinfeksi bagian luar itu boleh pakai povidone iodine. Tapi kalau disinfeksi bagian dalam itu kalian pakai aquades saja. Jadi ntar kalian disinfeksi, ambil kasanya, taruh kasanya di sini, isiin povidone iodine, disinfeksi bagian luarnya. Dari atas ke bawah disinfeksinya ya. Kalau ngambilnya dari atas, set, turun, buang. Dari atas, turun, buang. Kayak gitu ya. Jangan habis dari atas ke bawah, kalian pakai lagi dari atas ke bawah. Itu ya, sekali itu. Itu untuk disinfeksi khusus area genital. Kalau yang area lainnya nggak apa-apa. Setelah kalian disinfeksi, baru kalian pasang cocor BBM. Sama caranya kayak tadi, dari samping dulu, putar ke bawah. Nah, setelah kalian pasang cocor bebek, baru kalian lakukan disinfeksi bagian dalamnya. Disinfeksi bagian dalam pakai kasa sama aquades saja. Kalian ambil kasanya di aquades. Kalian bersihin bagian dinding serviks sama serviknya. Udah, buang sekali aja nggak apa-apa. Terus itu dihukum yang satunya lagi, atau boleh kalian langsung celupin aja di sini, jadi kapasnya ke asam asetat, ya, dan celupin. Pas kalian masang, pas kalian masukin, jangan sampai kena ke bagian samping-sampingnya, harus cukup di bagian serviksnya aja, bibir serviks atau enggak di dinding pinggir-pinggirnya aja. Jangan kalian semuanya kalian usap, ya, karena itu menyebabkan iritasi. Jadi harus hati-hati masuknya. Harus pelan-pelan. Nah, kalian usap dikit aja bagian bibir serviks sama dinding-dindingnya. Terus kalian tunggu 1 menit.
baru kalian tanyakan ke dokternya, izin dokter untuk hasilnya bagaimana dokter, apakah tampak plak acetoated atau tidak, kalian tanya kayak gitu. Jadi hasilnya ada terdapat plak acetoated. Nah, kalau misalnya udah, kalian bersihin, jangan kalian biarin yang bekas kalian oles-oles itu kalian biarin, makin iritasi nanti. Kalian ambil lagi kasa baru, pakai Aquades ya, bukan povidone. Kalian disinfeksi lagi, bersihin semua area yang kalian usap-usap tadi. Udah selesai, itu IPA. Gak ribet, gampang. Ada yang mau ditanya dari IPA? Aman? Ini aku udah tulisin kok step-stepnya, jadi udah gampang nanti harusnya kalian pelajari. Cuma tinggal peragaannya biar kalian cepat tindakannya, karena kan bakal makan waktu. Itu dari IPA. Ada yang mau ditanya? Aman? Ada yang mau nyoba? Dikit kok nih, yang cowok-cowok. Cowok-cowok dokter ujung banyak cowok. Ada yang mencoba? Ceweknya mungkin? Polip mencoba? Disinfeksi dulu. Sorry, aku balik tadi. Disinfeksi dulu, baru ditutup pakai. Disinfeksi luar dulu. Sama prosedur jadi disinfeksi itu pakai kasa, terus dikasih prosedur disinfeksi dari atas ke bawah, terus buang. Dan itu langsung pakai nanti kasih tahu kuenya kalau mau masukkan alatnya. Itu saya masukkan alatnya ya, ini diakukan. Ini dimasukkan dari samping, terus ditarik ke sini. Sini ada untuk ukur ininya. Terus nanti dikunci. Nah, setelah saya dikunci, ini kapasnya dimasukkan ke asam asetatnya. Sudah itu dioleskan di disinfeksi di dalam dulu pakai Aquades. Saya pakai Aquades, buang asanya, terus itu kapasnya digelupkan ke asam asetat, langsung ke kena ke porsionya, soalnya biar yang lain itu nggak terinfeksi. Ya, biar nggak iritasi. Biar nggak iritasi, itu sudah dimasukkan, dinaikkan ke dokternya apakah tampak acetoated atau enggak. Bisa kalau misal tampak, terus itu langsung bersihkan lagi pakai Aquades, terus ini masukkan durinya. Sudah selesai tuh ya. Nah, itu untuk pemeriksaan IPA. Sedikit aja pemeriksaan IPA. Kita lanjut ke pap smear. Nah, pap smear sebenarnya hampir sama, cuman bedanya kalau IPA kan kita pakai lidi kapas sama acetoated. Kalau pap smear kita perlunya objek glass. Objek glass sama spatula atau sitobras. Yang ini sitobras, jadi kayak ada apa ya, pembersih toilet tapi versi kecilnya, itu sitobras. Ada gigi-giginya gitu. Nah, sebenarnya spatulanya nggak kayak gini, ada dia khusus, tapi model bentuknya hampir kayak gini. Ini dari tang spatul tak patahnya. Spatulanya hampir kayak gini. Jadi ini spatula. Yang ini spatula. Jadi modelan bentuknya segini. Kalian boleh milih
pakai sitobras atau spatula. Pilih salah satu aja. Nggak perlu lagi pakai asam asetat. Hampir sama mekanismenya. Kalau tadi kalian oles-oles, sekarang ini kayak kalian kerik, kayak kalian gosok ya. Sampai berdarah nggak apa-apa, tapi jangan sampai perdarahan aktif ya. Darah sedikit-sedikit. Kalian gosok, kalian gores-gores dia pakai sitobras atau spatulanya itu. Sama juga di bibir serviknya, di porsi ini. Tuh, cukup kalian gosok-gosok sampai keluar darah atau jaringan dikit. Terus itu kalian usap di objek gelas. Kalian usap, tutup, sudah kirim ke PA. Selesai. Tindakannya hampir sama semua, posisi bulut likotomi, terus kalian sterilin dulu, disinfeksi. Setelah kalian disinfeksi, kalian pasang kecor bebek, terus kalian disinfeksi lagi bagian dalamnya, baru kalian bisa usap, gosok-gosok deh. Gosok pakai sitobras bisa, gosok. Sitobras diputer ya, mesin telinga diputer. Apa sih? Jadi sitobras tuh kayak gini, di sini ada kayak sikat gigi gitu, tapi dia kecil. Nah, ntar kalian putar-putar aja. Kayak gitu, kalian putar-putar, terus kalian tinggal oles di objek gelas. Olesnya satu arah kayak gini. Setelah itu kalian kirim ke PA. Udah, itu aja tindakan pap smear, hampir sama. Ada yang mau nyoba sekarang? Cowoknya? Mas, saya masih dulu. Lihat deh. Dino. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sampel. Dalam pemeriksaan ini nanti saya akan melakukan bebek dan dua alat ini mungkin akan terasa tidak nyaman. Apakah itu bersedia? Bersedia. Baik, kalau itu bersedia saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Pertama saya bersihkan dulu, kemudian juga bebek dan spatula, cukup, kopi bengkili dan aquades. Baik, yang pertama kita akan saya akan melakukan desinfektif terlebih dahulu. Saya masukkan komedonnya di sini, saya basah, masukkan ke komedonnya, kemudian saya bersihkan dari atas ke bawah, saya buang, ambil lagi, dan buang lagi, buang. Dan selanjutnya saya pakai dengan steril. Dan terus selanjutnya ibu, saya akan masukkan ke bebek, mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Selanjutnya saya akan membersihkan bagian dalam dari bagian dalam dengan menggunakan aquades yang asal steril dan masuk ke aquades. Buang. Dan selanjutnya saya akan memasukkan spatula. Kemudian saya putar. Saya keluar. Kemudian mesinnya saya oleskan ke objek gelas. Apakah ada datanya? Satu aja. Untuk IPA sama pap smear itu tindakannya gampang dan dikit juga. Yang banyak itu di IUD sama implan sama APN. Nah, karena sekarang IUD-nya belum ada sama APN belum bisa, kita ke implan dulu ya. Implan yang diperluin itu manekin implan, jadi cuma tangan kayak gini. Ntar gampang kok, jadi di sini udah banyak kepake, bekas-bekas kepake, kalian udah tahu jadinya harus masuknya di mana. Ini ada namanya trocard, yang ini trocard kayak gini. Dia ada besi.
dia ntar ketutup. Ini namanya trokat. Kayak jarum dia, modelnya needle untuk squid, tapi besar banget. Ini trokat. Nah, ntar di dalam trokatnya itu ada gini implannya, ada gini KB-nya. Nah kayak gini deh. Ini yang nanti bakalan masuk ke lengan. Sebelumnya kalian harus tahu indikasi pemasangan implan dan kontraindikasinya apa. Yang untuk menjarangkan kehamilan atau dia ingin menunda. Jadi kalian harus tahu dia cocoknya pakai implan atau pakai IUD. Itu kalian pelajarin lagi di teorinya. Ini sebenarnya ada 2 ya, tapi ini aku dikasihnya 1. Jadi ntar keduanya itu masuk di dalam sini. Udah langsung keisi di dalam sini. Terus ini karena udah bekas, jadi ntar sebenarnya kalau kalian masukin trokat ini, kalian ngedorong, itu ada sensasi kayak tek, ada bunyi tek gitu. Itu berarti udah 1 masuk. Terus itu ntar ada lagi tek kedua, kayak udah tembus gitu, itu berarti udah keduanya masuk. Nah karena ini udah bekas, jadi udah nggak ada sensasi bunyinya itu lagi. Terus ini juga cuma ada 1. Terus ini dalamnya. Jadi yang kalian perlu siapin itu manekinnya udah pasti ada di bed. Kalian siapin trokat, harus dicek juga udah terisi implannya belum. Itu posisinya harus steril terus nih. Kalian siapin kasa. Kalau kalian perlu melakukan incisi, berarti kalian siapin scalpel atau mesh. Ini aku tadi nggak dapet mesh. Yang depan ini gunting ini mesh ya. Kalian siapin mesh, povidone iodine, kasa steril, kum, squid sama lidocain. Squid sama lidocain 1 ampul kalian harus siapin karena harus di anestesi terlebih dahulu. Duk steril. Jadi yang disiapin itu mesh scalpel atau scalpel, trokatnya ini trokat, ini trokat, ini pendorong. Sebenarnya dia jadi 1. Taruh. Sekarang ini udah bekas. Tuh, habis itu lidocain sama squid udah, povidone iodine sama kasa. Oh yang klem 1 untuk disinfeksi. Klem yang kecil aja ya, maksudnya yang besar. Habis itu untuk melakukan implan, kalian pasangnya itu di tangan yang tidak dominan. Misalnya dia kidal, berarti tangan tidak dominannya apa? Kanan. Kalian tanya dulu. Ingat kalian harus tahu indikasi sama kontraindikasinya apa pemasangan implan. Nanti itu pasti datang pasiennya itu dia cuma bilang saya ingin pakai KB dokter. Karena berarti kalian harus anamnesa, dia ada keluhan apa, dia ada hal yang sebagai kontraindikasi pemasangan implan atau enggak. Kalau misalnya ada, berarti dia pakai IUD kayak gitu. Dan setelah itu kalian udah siapin alat, kalian disinfeksi dulu. Kalian kan udah cuci tangan. Yang kalau tindakan ini nggak perlu pakai lampu sorot ya. Pokoknya semua yang tindakan diopsin berhubungan sama genitalianya baru pakai lampu sorot. Kalau sini nggak perlu lampu sorot. Kalau udah cuci tangan, pakai hand spoon biasa, kalian disinfeksi biasa, pakai povidone iodine, pakai kasa, disinfeksi, buang. Setelah itu baru kalian tutup pakai duk steril di bagian tangan ini. Dah, kalian boleh kasih tanda dulu. Jadi untuk pemasangan implan, ini ada tandanya kok udah di pemasangan implan itu bakalan bentuknya V. Jadi ini sih. V. Jadi masuk 1, 2 implan yang bakalan masuk. Kalian mau pakai pulpen atau spidol, tandain boleh. Atau kalian pakai kayak di jepit-jepit itu boleh. Nah itu baru kalian siapin squid sama lidocainnya. Saya masukkan 1 ampul lidocain ke dalam squid untuk melakukan anestesi. Anestesinya subkutan karena pemasangan implannya subkutan. Ya.
Dengan anestesi, anestesinya itu juga sesuai bentuknya. Kan ini bentuk V, otomatis anestesinya ke sini, tarik, masuk ke sini, tarik. Anestesinya kayak gitu. Jadi masuk ke sini, ke samping, dorong, sambil kalian tarik spuitnya. Cuma geser, putar ke sini, jangan sampai lepas, dorong, kalian tekan spuitnya sambil tarik. Kayak gitu. Jadi masukin ke samping kanan dulu, bebas kanan dulu ya. Tekan spuitnya sambil tarik spuitnya. Itu jangan dilepas, tusuk lagi ke kiri, tarik spuitnya sambil tekan. Nah, udah kalian anestesi, kalian tunggu. Kalian tunggu apakah sudah tidak terasa atau masih terasa. Kalian cubit-cubit aja pakai klem yang kecil ya. Ibu udah nggak terasa apa belum? Apa masih terasa? Itu bisa cubit. Udah nggak terasa, baru kalian lakukan IGC. Sebenarnya nggak perlu, cuman biar lebih aman itu kalian lakukan IGC. IGC sedikit aja. Jadi kan bentuknya V. Kayak kalian gambar padi zaman TK lu kan V, habis itu isi garis bawahnya. Nah, IGC itu di garis bawah. Lurus gitu nih. Ini kan V di bawahnya lurus nih. Set gitu aja IGC. Kecil aja, dikit aja. IGC dikit ya. Set gitu. Nah, baru kalian ambil implannya sama pendorongnya. Ini ntar nih udah isi 2 ya, isi 2 kayak gini nih implannya. Ntar isi 2 di dalam ini. Masuknya dari bawah sini. Biasanya udah langsung ada di dalam implannya sih, nggak perlu kalian masuk. Ini karena udah bekas. Nah, pendorongnya itu kalian masuk dari bawah. Sampai kelihatan keluar, sampai kelihatan ini berarti udah isi. Tapi sebenarnya nggak kelihatan ya, kalau yang baru itu alatnya nggak kelihatan. Dan ini juga masuknya seputan, kurang lebih 15 derajat. Jadi kalian kan sama kayak sistem anestesi. Ini kan ada garis nih di implan ini, ada garis. Di trokat ini ada garis. Kalian masukin sampai garis kedua. Ada garis ini, kalian masukin sampai garis kedua. Masukin. Dia modelnya kayak jarum untuk ini, untuk infus kayak avokat. Jadi yang lancipnya tuh ke bawah. Maksudnya yang gini, dia kan kayak gini. Nah, gitu. Ke atas dia yang lumang. Itu kalian masukin dari yang tadi udah kalian isi, kurang lebih 15 derajat seputar. Itu bawa ke sebelah. Mau entah itu kalian kanan dulu boleh, kiri boleh. Masukin sampai ke garis kedua. Dan kalau masuk sampai garis kedua, posisinya tangan kiri megang trokat. Tangan kiri itu megang ini, trokatnya ini. Tangan kanan itu megang pendorongnya. Dan kalian masukin ini. Udah sampai garis kedua, tangan kanan dorong sambil tangan kiri tarik. Tangan kiri tarik rokatnya, tangan kanan mendorong. Jadi ini set gitu, barengan gitu. Sampai ada sensasi bunyi tek. Kalau alatnya baru. Jadi ntar kalau misalnya pakai alat yang bekas kalian bilang tangan kiri saya memegang rokat, tangan kanan saya akan mendorong pendorongnya. Nah sampai terdengar suara tek. Gitu. Bilang aja suara tek. Berarti implannya satu udah keluar. Nah, tarik sampai garis pertama lagi, ada garis pertama. So kalian putar ke sisi yang sebelahnya kan bentuknya V. Jadi kalau harus ke sini, tarik sampai garis pertama, jangan lepas, putar, dorong. Nah, udah sampai garis pertama, kalian dorong lagi sama. Dorong lagi full ke garis kedua. Tangan kanan tetap dorong sambil trokatnya tarik. Sampai bunyi tek lagi. Kalau bunyi tek lagi, otomatis pendorongnya ini udah nyatu. Udah jadi satu sama trokatnya. Nggak bisa kalian lepas lagi. Tuh, kalau alatnya baru. Tuh, masang implan, udah masuk yang kedua, baru kalian lepas. Trokatnya kalian tarik. Nah, itu udah masuk berarti 2 implannya. Setelah kalian udah masuk, kalian raba. Bener nggak udah 2? Cek juga posisinya, bener apa belum? Cek.
Oh, udah 2. Nah, karena kalian tadi melakukan incisi, cek apakah masih perdarahan apa belum. Apa udah habis, udah hilang. Kalau misalnya masih perdarahan, ya udah kalian dap atau bacakan aja. Kalian kalau misalnya terlalu lebar incisinya, dibilang sama dokternya ada perdarahan deh, ada fulus jadinya, ya udah kalian acting dikit. Tapi kalau enggak, biasanya sih enggak. Kalian tinggal bilang, apakah masih perdarahan dokter? Tidak ada, pasti udah kayak gitu langsung. Kalian cukup langsung membatalkan aja daster. Nah, kalian bersihin lagi. Terus kalian KIE ke ibunya, bilang ke ibunya, ibu, ini sudah terpasang implan, terpasang 2. Coba ibu rasakan, harus nyuruh ibunya ngerasain juga. Coba ibu rasakan posisinya di mana, lokasinya di mana. Karena takutnya ntar tiba-tiba dibilang kok cuma 1 gitu. Biar ibunya dari awal udah ngerasain ada 2. Ingat harus suruh ibunya untuk merasakan juga implannya di mana dan sudah terpasang 2. Dari itu biasanya kalau di kasus OSC bukan cuma pemasangan implan, kadang ada juga untuk pelepasan implannya. Nah, kalau untuk pelepasan implan sama aja, kalian disinfeksi dulu, baru kalian tutup dengan tube steril. Kalian tutup sama tube steril, itu kalian lakukan anestesi pakai lidokain. Anestesinya bebas, nggak harus di posisi V kayak gitu lagi, nggak apa-apa. Kalian mau langsung lurus di tengah sini juga nggak apa-apa, ya. Jadi nggak harus V kayak gitu. Dan kalau udah kalian anestesi, kalian udah cek, udah nggak kerasa, baru kalian lakukan incisi. Kalian boleh lakukan incisi 1 aja di tengah. Kalian boleh incisi lagi di yang garis lurus V-nya tadi tuh, yang di bawah. Tuh. Kalian boleh langsung 1 di tengah atau garis V. Kalau udah, kalian ambil pinset kecil, itu kalian eksplorasi deh, masukin untuk ngambil. Kalau misalnya kalian incisinya di tengah garis, berarti kalian eksplorasi ke samping. Kalau misalnya dari bawah, berarti kalian lurus ke atas. Eksplorasi habis itu ambil. Harus 2 yang kalian ambil. Kalau udah, acting. Jadi selesai. Itu untuk ngambil implan. Jadi kalau di Obgyn bukan cuma pemasangan implan, tapi juga bisa pengambilan implan. Luar kasus. Itu untuk implan. Nanti nama alatnya, ini namanya trocar, ini namanya pendorongnya. Itu ntar ada implannya. Ya, itulah yang putih itu namanya implannya. Pasang lagi. Woi. Jadi ini harus ada 2 ntar di dalam. Tapi biasanya pasti kalau pemasangan kayak gini, barang-barangnya pasti yang bekas sih, atau enggak yang dapat sesi untuk yang pertama itu biasanya dapat yang baru. Ntar yang selanjutnya itu biasanya yang bekas. Itu untuk implan. Ada yang mau nyoba? Ada yang mencoba? Mungkin ada yang berencana memasang implan, nggak berani, takut sakit. Ada yang mencoba? Oh, salah. Kira? Coba? Coba lah. Ayo berani ya. Ayo. Nah. Kasih suaranya. Ya, Ustaz.
sambil ngomong ya, saya menyiapkan alatnya biar ini. Alatnya apa aja? Itu kan udah taruh sana soalnya biar belum. Rockar